Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan talent mapping sebelum nanti kita melakukan feedback TM assessment. Terima kasih karena Anda sudah melakukan TM assessment dan saya ingin mengkonfirmasi bahwa tujuan Anda melakukan TM assessment adalah untuk menentukan karir ya, karena Anda saat ini masih berada di bangku SMA. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita membahas baiknya masuk jurusan apa ya, baiknya aku nanti karirnya di mana ya. Nah, kita akan membahas dulu tentang talent mapping itu sendiri gitu ya. Dan juga kemudian nanti hubungannya talent mapping dengan karir apa ya. Kenapa bisa ya? Kemudian dari talent ini bagaimana bisa dari bakat kemudian kita membicarakan tentang karir di masa yang datang. Bagaimana sih sebetulnya konsep karir yang benar sehingga kita nanti bisa memilih karir dengan tepat sesuai dengan bakat kita. Nah, pertama kita akan membahas tentang talents itu sendiri atau bakat. Bakat di talent mapping kita mengacu pada penelitian Gallup Organization, di mana Gallup Organization ini melakukan penelitian terhadap lebih dari 1 juta karyawan di berbagai dunia dan di berbagai perusahaan, dan salah satu hasilnya adalah karyawan-karyawan yang mempunyai kinerja terbaik adalah mereka yang mempunyai pekerjaan sesuai dengan aktivitas di pekerjaannya sesuai dengan bakat yang mereka miliki, di mana bakat dari penelitian ini kemudian didefinisikan oleh Gallup Organization sebagai pola pikir, pola perasaan, tingkah laku, perilaku yang berulang, sifatnya spontan, berulang-ulang, alamiah gitu ya, tidak dibuat-buat, yang bisa digunakan untuk produktivitas. Nah, karena bakat di talent mapping ini sifatnya adalah berupa pola pikir, perasaan, perilaku, maka sebetulnya kita sendiri itu bisa merasakan, bisa memahami, bisa mendeskripsikan bahwa sebenarnya kita punya sifat apa sih gitu ya. Nah, talent mapping dengan metode self assess inventory ini akan sangat bergantung pada seberapa dalam, seberapa paham Anda terhadap diri Anda sendiri. Maka validitasnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, gitu ya. Nah, talent mapping ini bisa diobservasi ya, bisa diobservasi pada diri kita maupun pada orang lain. Dan karena itu bisa diobservasi pada diri kita, sebetulnya ketika kita sadar bahwa bakat kita adalah misalnya komen, kemudian strategik, kemudian developer, maka sebetulnya kita akan kemudian bisa memperkirakan kita itu sebetulnya bagus dengan peran apa sih gitu ya. Akan tetapi kadang memang ada kesulitan-kesulitan bagi kita untuk mendefinisikan sifat-sifat kita tersebut dan kemudian atau menghubungkannya dengan potensi aktivitas apa yang kira-kira sesuai. Nah, disinilah kemudian nanti talent mapping akan membantu Anda untuk mendeskripsikan bakat tersebut dan juga memprediksikan kira-kira aktivitas apa saja yang mungkin untuk dikembangkan atau potensial untuk kita kembangkan. Nah, definisi bakat tadi sudah ya. Nah, sekarang saya sendiri gitu ya akan mengenalkan prinsip di talent mapping bahwa bakat di talent mapping ini adalah sesuatu yang sifatnya given ya, pemberian dari Tuhan. Dan karena pemberian dari Tuhan berarti kan mempunyai suatu maksud begitu. Ini relate sekali dengan ketika kita diciptakan itu tidak akan tanpa tujuan. Manusia itu diciptakan untuk ada tujuannya, ada misi yang harus diemban. Maka karena kita punya misi yang harus diemban, kita itu sudah dibekali dengan bakat sebagai senjata, sebagai bantuan untuk menyelesaikan misi tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa
cara kita mengetahui apa misi hidup kita sebetulnya, kita bisa mengetahuinya melalui bakat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa juga dikatakan demikian. Nah, salah satu kemudian yang bisa merefleksikan misi hidup adalah karir. Kita berkarir sebagai apa? Karir itu tidak relate ke pekerjaan ya sebetulnya, tapi lebih ke arah kita mendalami peran apa begitu ya. Kadang itu juga pekerjaan gitu, kadang itu juga merupakan apa ya, sebetulnya mungkin awalnya sebuah hobi tapi akhirnya karena menghasilkan jadilah kemudian dia sesuatu yang memang bisa menopang hidup kita begitu. Jadi kita memahami karir itu bukan sebuah hal yang akan dijalani hanya dalam 1-2 tahun saja sebetulnya. Jadi ketika kita mulai memutuskan kita akan berkarir di mana, harus kita pahami bahwa karir itu sesuatu yang akan kita jalani berpuluh-puluh tahun ke depan jika kita diberi umur panjang tentunya ya. Mungkin 30 tahun, 40 tahun gitu ya. Minimal sekali mungkin sekitar 30 tahun ke depan kita akan menjalani karir tersebut. Nah, dalam karir yang namanya tuntutan pekerjaan ini adalah sebuah hal yang umum gitu. Tuntutan pekerjaan itu yang seperti apa sih ya? Di mana-mana yang namanya tuntutan pekerjaan itu adalah kita melakukan hal sebaik-baiknya, kita kompeten dan kita kompetennya itu konsisten begitu. Itu tuntutan pekerjaan tuntutan pekerjaan sebetulnya begitu ya. Apa yang diinginkan oleh atasan-atasan kita adalah mereka melihat para karyawan ini bekerja dengan baik, hasilnya bagus, kemudian kompeten gitu ya, dan konsisten kompetennya gitu, konsisten bagusnya gitu. Sedangkan ya di sisi lain kebutuhan kita adalah melakukan aktivitas yang mudah dan menyenangkan meskipun itu judulnya berupa pekerjaan gitu. Nah, berarti dalam memilih pekerjaan, dalam memilih karir kita harus mempertimbangkan aktivitas apa yang mudah dan menyenangkan bagi kita untuk dilakukan secara terus-menerus dan hasilnya unggul serta konsisten gitu. Jadi gimana sih cara memilih karir? Ya sudah, pertimbangkan aktivitas yang mudah dan menyenangkan bagi kita yang bisa dilakukan secara terus-menerus dengan hasil yang baik dan konsisten. Itu kriteria memilih karir. Nah, ketika kita salah memilih karir, maka yang akan terjadi adalah hal yang sebaliknya tentunya. Harusnya mudah jadi susah. Harusnya semangat gitu ya, karena ada dorongan terus-menerus dari dalam, tapi kita jadinya lelah. Nggak ada kepuasan. Kita merasa sudah maksimal melakukan pekerjaan, tapi ternyata hasilnya tetap tidak lebih bagus dari yang lain, bahkan mungkin tetap under standar begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya atasan kita nggak puas, bahkan kemudian bisa mengakibatkan kesehatan mental terganggu, selain mungkin juga berupa pemberhentian begitu ya. Itu yang kemudian terjadi ketika kita salah memilih karir atau pekerjaan. Maka mari kita mengacu pada konsep karir yang benar, yakni kita bekerja karena kita ingin melakukan aktivitas yang produktif. Untuk apa? Untuk menghasilkan kebermanfaatan. Kita bekerja itu karena ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitar. Kita bekerja itu dengan semangat melakukan sebaik-baiknya pekerjaan kita dengan konsisten sehingga dihargai atasan dan diberkahi oleh Tuhan, yang pada akhirnya juga akan menimbulkan atau kemudian mencapai kesejahteraan gitu. Jadi ketika kita bekerja atau ketika Anda bekerja tapi kemudian yang ada dalam pikiran Anda bagaimana saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, maka pikirkanlah uang itu atau materi itu adalah satu hal yang akan ikut di belakang. Ketika Anda senang melakukan pekerjaan tersebut, Anda merasa ingin mengulangnya terus, Anda ingin menguasainya secara mendalam,
maka lama-lama Anda akan menjadi expert, dan disitulah kemudian materi akan mengikuti. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi apa hubungannya ketika kita dengan konsep karir tersebut kita melakukan tes talent mapping. Jadi di tes talent mapping kita akan melihat deskripsi bakat Anda, kemudian akan keluarlah prediksi potensi aktivitas yang mungkin untuk dikembangkan. Nah, dari potensi aktivitas tersebut nanti kita perkirakan peran-peran apa saja yang kira-kira Anda kuat di dalamnya. Terus bagaimana jika misal saya tertarik dengan bidang tertentu, apakah saya bisa di situ? Jadi antara minat atau bidang dan juga bakat dan kekuatan itu suatu hal yang berbeda. Bidang itu berbicara pada minat itu berbicara pada bidang, maaf ya. Antara minat dan bakat suatu hal yang berbeda. Minat itu berbicara pada bidang apa yang Anda sukai atau Anda merasa terpanggil di dalamnya, sedangkan bakat kita akan lebih berbicara pada peran apa yang cocok. Misalnya begini, Anda tertarik di bidang kesehatan begitu ya. Tentunya di bidang kesehatan banyak sekali peran kan yang bisa dijalankan atau dimainkan. Ada peran sebagai epidemiolog, ada peran sebagai nurse atau perawat, ada peran sebagai dokter, atau kemudian dokter pun ya. Nanti ada dokter spesialis rehabilitasi, ada spesialis anak, ada spesialis kandungan, which is itu butuh bakat yang berbeda-beda. Antara satu dokter spesialis dan satu dokter spesialis yang lain pun itu bisa jadi ada bakat yang berbeda yang sifatnya memang sebaiknya dipenuhi begitu. TM ini ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah potential assessment ya. Mengukur potensi, bukan ability assessment. Jadi ketika Anda melakukan TM, kemudian tiba-tiba Anda bisa jadi dokter dan dokter pinter gitu ya. Tidak begitu. Ini bukan ability assessment, bukan assessment kompetensi, bukan juga kemudian tes untuk mengukur seberapa bagus kinerja Anda. Ini adalah tes potensi, di mana kalau kita bicara potensi, maka kita bicara tentang bahan baku. Ketika kita bicara tentang bahan baku, maka bahan baku tersebut tidak akan bisa digunakan hingga bahan baku itu diolah dengan bahan yang lain. Ya. Ketika belum bisa diolah, maka dia belum bisa mempunyai nilai jual begitu. Nah, bahan baku ini harus diolah dengan yang lain. Dengan apa? Dengan skill, knowledge, ya, dengan keterampilan, dengan pengetahuan yang sesuai dengan bakat yang kita punya, dan juga diolah dengan attitude yang baik. Untuk menjadi sebuah kekuatan, tentunya bahan baku ini harus kemudian terus diasah, terus diolah ya, sehingga kemudian nanti jadi kekuatan. Nah, ketika sudah menjadi kekuatan, maka yang akan dirasakan oleh seseorang adalah melakukan aktivitas yang enjoy, easy ya, mudah, menyenangkan, mudah, kemudian hasilnya bagus, dan tentunya ketika hasilnya bagus, orang akan memberikan kita sebuah penghargaan materi begitu ya. Oke, kira-kira sampai di situ tentang penjelasan TM dan juga konsep karir menurut TM. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Jika belum ada, saya lanjutkan ke penjelasan bagaimana nanti kita akan melalui sesi feedback ya. Jadi di sesi feedback saya akan menjelaskan 5 hal pokok terkait dengan hasil TM assessment yang sudah Anda lakukan. Yang pertama adalah tentang urutan bakat. Kita akan membahas 14 urutan bakat yang Anda punya. Pokoknya nanti sebetulnya 7 urutan teratas 1 sampai 7. Kemudian bagaimana dinamikanya begitu. Kemudian kita akan membahas juga jika ada kekuatan yang lemah dan atau kemudian merugikan atau meresahkan kehidupan gitu ya. Oke, kira-kira bagaimana cara kita untuk menyiasati kelemahan tersebut ya. Kita nanti akan ada 4 cara menyiasati, kita akan pakai cara yang mana begitu. Tapi kalaupun tidak ada kekuatan yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari ya, saya pikir ini juga tidak usah diapa-apakan gitu ya, karena pada prinsip TM
kita fokus pada kekuatan atau lebih ke arah inside out. Jadi apa yang ada dalam diri kita, kekuatan yang ada di kita, itu yang kita kembangkan. Sedangkan kelemahan itu bukan untuk dikembangkan tapi untuk disiasati. Kemudian setelah urutan bakat, kita akan masuk kepada peta bakat. Dari peta bakat ini nanti kita akan membahas secara umum arah peran hidup Anda itu kemana. Apakah sebagai seorang owner, apakah sebagai seorang manajer, apakah sebagai seorang expert, ataukah seorang people expert, ataukah seorang influencer, ya. Kita akan lihat dari situ. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang potensi kekuatan, di mana potensi kekuatan ini merupakan hasil analisis dari 14 kekuatan, 14 urutan bakat terkuat, dan juga dengan mempertimbangkan bakat terlemah, kita akan ada 14 potensi kekuatan yang mungkin untuk dikembangkan pada diri Anda. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang strength cluster map atau peta kekuatan. Kita akan melihat peta kekuatan Anda ada di mana gitu ya, secara umum dan juga secara spesifik aktivitas apa yang Anda merasa juga sudah kuat di situ. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang personal branding ya, atau tipologi kekuatan atau tipe peran apa yang kemudian bisa Anda ambil dalam bidang-bidang yang Anda minati. Nah, pasti kemudian Anda bertanya-tanya begitu ya, ketika kemudian saya punya bakat begitu ya, tadi ada bakat, ada kekuatan gitu ya, apa sih perbedaannya gitu ya. Secara ringkas sebetulnya kan kalau bakat itu masih merupakan pola pikir, perasaan gitu yang berulang begitu ya. Nah, kalau kekuatan ini bakat yang sudah diasah sehingga menghasilkan aktivitas yang enjoy, easy, excellent, dan earn begitu. Singkatnya seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas di diskusi lebih lanjut jika Anda masih ada pertanyaan. Sampai di sini saya tunggu nanti diskusinya. Untuk sebelum masuk ke feedback, saya harapkan nanti kita bisa satu frame tentang bagaimana kita memandang bakat dalam diri kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.